Halo semuanya, di video kali ini aku mau melanjutkan review buku dari buku Mereka Yang Melupakan by Bishop Dek di chapter kedua. Nah, di chapter kedua ini Bishop Dek mengajarkan tentang yang namanya 6 alasan mengapa mengingat itu penting. Jadi Bishop Dek mengatakan bahwa ternyata ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mengingat. Dan Bishop Dek katakan bahwa manusia yang tidak memiliki kemampuan mengingat itu sangat berbahaya atau mematikan. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki daya ingat, ternyata kita bisa jadi orang yang disloyal. Kita nggak tahu kapan kita itu bisa berubah setia, kapanpun kita bisa berubah ketika kita nggak punya yang namanya daya ingat. Nah, menarik ya. Jadi kita akan lanjutkan. Di sini Bishop Dek mengatakan bahwa kemampuan untuk mengingat itu merupakan salah satu kualitas yang penting yang harus dimiliki oleh pelayan Tuhan. Kenapa buku ini adalah masuk dalam series kesetiaan dan ketidaksetiaan? Karena melupakan atau mengingat itu sangat penting di dalam sebuah kesetiaan. Ketika kita menjadi orang yang gampang melupakan, kita nggak akan pernah bisa yang namanya memegang kesetiaan itu sendiri. Tapi ketika kita memiliki daya ingat yang kuat, pasti kita akan jadi orang yang memiliki kesetiaan. Kita pernah yang namanya punya journey ketika lagi di bawah, dibantu. Jadi kita nggak akan gampang melupakan banyak hal. Tapi ketika kita jadi orang yang melupakan, ya udah deh, kita bisa jadi orang yang gampang bener-bener berubah setia gitu di dalam hidup setiap kita gitu. Nah, di buku ini ada 6 alasan mengapa mengingat itu penting. Tapi aku nggak akan bahas semuanya. Jadi aku akan bahas beberapa poin. Nah, poin yang pertama adalah mengingat membuat Anda menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kalau kita memiliki rasa syukur atas keselamatan yang hari ini kita terima, memang keselamatan itu gratis tanda kutip. Tapi kita harus garis bawahi, keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma itu bukan karena itu murah, tapi itu karena begitu mahalnya, kita gak akan pernah bisa bayar. That's why keselamatan itu sangat-sangat berharga. Dan bagaimana sih setiap kita untuk namanya menghargai keselamatan itu sendiri? Kalau kita jadi orang yang gampang melupakan bagaimana kita ini udah diselamatkan, percaya deh, kita gak akan pernah yang namanya menjadi orang yang memberitakan Injil. Karena kita gak menganggap bahwa keselamatan itu mahal. Tapi kalau kita punya daya ingat yang kuat, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang dulu berdosa, yang gak pernah layak, yang gak pernah yang namanya masuk dalam kategori atau berqualified, tapi Tuhan layakkan, Tuhan ampuni, Tuhan tebus setiap kita, dan kita menerima keselamatan. Harusnya kita jadi orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi hari ini make sure bahwa kita selalu ingat bagaimana kita itu ditolong sama Tuhan. Ketika kita punya daya ingat itu, aku percaya setiap kita ini akan menjadi pemberita Injil. Kita akan menjadi orang-orang yang mau diutus untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan yang hari ini kita sudah terima, belas kasihan yang hari ini kita sudah terima, kelayakan yang dari Tuhan yang kita sudah terima. Sampaikan kepada setiap orang yang kita kenal maupun tidak kenal bahwa keselamatan Tuhan itu ada dan Tuhan mau memberikan itu. Nah, poin yang kedua yang aku mau sampaikan adalah mengingat membuat Anda hidup di dalam panggilan Anda. Di Ulangan 15 ayat 15 berkata seperti ini, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Jadi setiap kita digaris bawahi, setiap kita ini harus ingat siapa kita sebelumnya. Kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak. Kita ini adalah orang yang hidup di dalam dosa, keterikatan. Kita ini terpenjara, kita ini tinggal di dalam kegelapan. Tapi karena kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan, kita hari ini dimerdekakan. Kita menerima sukacita, damai sejahtera yang begitu mahal, yang bahkan kita gak akan pernah bisa beli dengan uang. Jadi kita harus punya yang namanya ingatan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita. Karena dengan itu kita bisa menyelesaikan panggilan setiap kita. Ketika kita merasa sangat diberkati, Tuhan itu melayakkan setiap kita, ingat itu baik-baik. Dengan ingatan itu bisa membuat setiap kita menyelesaikan panggilan kita. Ketika kita udah mulai namanya lelah dengan panggilan kita, ingat lagi bagaimana dulu tuh Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana kita yang dulu gak layak, hari ini boleh di tempat ini melayani Tuhan. Ingat itu. Aku pernah baca gitu, Tuhan membawa kita sampai sejauh ini bukan untuk meninggalkan kita, tapi kita that's why harus selalu ingat bagaimana dulu Tuhan pick
pick hidup kita yang bukan siapa-siapa. Bahkan bisa dikatakan aku yang dulunya sampah, tapi Tuhan mau ambil. Padahal there's a lot of people that more good than me, tapi Tuhan mau ambil. Itu yang harus kita ingat, itu harus kita pegang. Dengan kita pegang itu, kita akan bisa jadi orang yang menyelesaikan panggilan kita. Kita gak akan bermain-main lagi dengan yang namanya panggilan hidup kita. Kita akan jadi orang-orang yang menyelesaikan panggilan kita. Dan yang ketiga adalah mengingat membuat Anda tetap rendah hati. Bishop Dek katakan di sini, ketika kita memiliki ingatan untuk dari mana kita berasal, kita pasti jadi orang yang memiliki kasih karunia di dalam hidup kita. Kita punya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita yang bekerja. That's why biarkan benih dari mana kita berasal itu selalu menyala dalam hidup kita. Paulus, kita tahu hidup Paulus, dia itu bukan orang yang masa lalunya baik, tapi dia katakan di Alkitab gitu, dia berkata dia bermegah atas kelemahannya dan atas situasi-situasinya yang sulit. Dia bermegah karena dia tahu di atas kelemahannya Tuhan itu, kuasa Tuhan itu menjadi full, kuasa Tuhan itu menjadi apa ya, terlihat. Itu yang Paulus katakan. Sama dengan hidup kita. Mungkin hari ini jangan pernah kita merasa bahwa oh itu karena aku bisa, oh itu karena memang aku skillful. Jangan, tapi biarkan kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya sarung tangan Tuhan, yang kalau Tuhan gak pakai, kita no one. Kita gak akan bisa menjadi ada sampai saat ini. Jadi ingatkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, yang hanya hamba yang dipakai Tuhan. Jadi dengan kelemahan dan kekurangan kita, tapi kita masih mau dipakai Tuhan, itu bisa membuat setiap kita ini sadar. Kita ini harus tetap yang namanya rendah hati. Jangan sampai kita berpikir, aku ada di tempat ini karena kebaikanku. Aku ada di tempat ini karena apa yang aku sudah lakukan. Selalu ingat, kita ada di tempat ini karena kasih, karena kemurahan, karena kebaikan, karena cinta dari Tuhan gitu. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi hidupku. Sama, mungkin hari ini jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini yang bisa, kuat dan gagah kita. No, tapi semua dari kekuatan dari Tuhan, keperkasaan dari Tuhan, dari kelemahan kita, dari kekurangan kita, kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita gitu. Jadi bijaksana untuk setiap kita ini bersaksi atas setiap kelemahan kita, kekurangan kita, tapi ada kuasa Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita tuh menang atas itu semua gitu. Jadi bermegahlah di dalam kekurangan kita, bermegahlah, jangan kita malah tutup-tutupi, berpikir bahwa lebih baik orang melihat apa yang baik, jangan. Tapi biarkan kita bermegah atas kekurangan kita, kelemahan kita, dan biarkan kuasa Tuhan yang lebih nyata dalam hidup setiap kita. Nah, yang keempat aku mau katakan, mengingat membuat Anda menjadi orang atau pribadi yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lupa berucap syukur. Kita harus mengucap syukur bukan keselamatan kita. Kita harus mengucap syukur bagaimana Tuhan memilih kita daripada orang lain yang lebih baik. Dengan kita penuh dengan ucapan syukur, pasti kita gak akan jadi orang yang merasa tidak puas. Kita pasti akan jadi orang yang penuh ketika kita penuh dengan rasa syukur. Jadi aku berharap dari poin-poin yang aku sharingin ini bisa jadi alasan-alasan kenapa sih kita nih harus yang namanya mengingat. Karena balik lagi, mengingat itu bukan untuk orang lain. Mengingat itu bukan untuk benefitnya, bukan ke orang lain, bukan ke gembala, bukan ke gereja, bukan ke kanan atau kiri kita. Tapi mengingat itu balik lagi ke setiap hidup kita. Itu membuat kita selalu keep on the right track. Nggak jadi orang yang sombong, nggak jadi orang yang terlalu overvalue, tapi kita tahu dari mana kita berasal. Kita itu tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita bisa menyelesaikan panggilan kita. Kita bisa menjadi orang yang memberitakan Injil. Kita bisa jadi orang yang penuh dengan ucapan syukur dan tetap rendah hati. So I hope video ini bisa memberkati teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah baca, udah nonton. Dan teman-teman aku rekomendasi untuk start baca buku ini, karena buku ini memberkati aku pribadi, dan aku percaya buku ini juga bisa memberkati banyak orang di luar sana. Terima kasih, God bless.